Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya sudah sampai di tempat kain batik Busurek, yaitu di Panorama di Jalan Nangka. Yaitu nama kain batik Busureknya adalah Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Ya, Dari mana nih? dari Universitas Bengkulu. Jurusannya? Jurusan Kesejahteraan Sosial. Oke, Bisa dibantu. di sini saya dari perwakilan dari kelompok 2, kelompok 1 antropologi, ingin izin sama Abi mau mewawancara Abi sebagai pengusaha batik Busurek. Apakah boleh Bi? Boleh. Oke, Silakan. makasih ya Bi. Ya. Kalau sepengetahuan Abi, gimana awal mulanya batik Busurek ini tercipta? Sependek pengetahuan saya, batik ini kan sebetulnya diawali tahun 80-an oleh Ibu Asia. Beliau sebagai orang pertama yang membatik di Bengkulu. Waktu itu masih memberikan pembelajaran di masyarakat sekitar Kebun Keling, dekat Benteng. Di situ mulai terdengar oleh Bapak Ibu Gubernur waktu itu Pak Suprapto. Waktu itu diadakan semacam pelatihan untuk ibu-ibu PKK dan ibu-ibu masyarakat sekitar. Diawali dengan itu. Dan ada pun motif yang dipilih sebagai kaligrafi itu di zamannya Pak Reza Yahya. Jadi itu motif kaligrafi dan motif bunga rafflesia itu di zaman Pak Reza Yahya. Nah, sebetulnya motif itu ada 7 motif merupakan dasar dari motif Bengkulu. Mana motif itu dulu pernah diteliti oleh Bapak almarhum Pak Alkal Zamora, beliau pegawai perindustrian waktu itu, meneliti yang akhirnya dia simpulkan ada 7 motif gitu. Ya, diantaranya yang kaligrafi tersebut ya ada pohon hayat, ada rembulan, burung buau gitu, dan diantaranya adalah dan ada fungsi-fungsi dan warna tertentu yang digunakan untuk masing-masing motif tersebut. Nah, dari situlah dulu kain Busurek mulai berkembang hingga sekarang. Apa motivasi Abi membuat batik Busurek di sini dan dari mana, terinspirasi dari mana Abi? Oh, sebetulnya dulunya Abi itu kerja dengan orang tua. Dulu orang tua Abi itu ya pembatik juga, gitu kan. Lumayan terkenal lah di Bengkulu. Cuma sekarang sudah nggak ada semua. Tahun 2017 punya inisiatif buka sendiri dengan brand sendiri. Karena dengan brand sendiri punya kebanggaan tersendiri gitu. Dan sebagai pelestari kain Busurek ya harus terus mempertahankan walaupun tersendat-sendat dalam perjalanan yang tidak selalu mulus. Itulah inspirasi Abi untuk ini kan terus melestarikan budaya Bengkulu. Oke Abi, biasanya yang beli batik di sini tuh biasanya untuk dipakai sendiri atau buat oleh-oleh pulang dari Bengkulu ke kampung halamannya, atau memang buat dikoleksi itu biasanya Abi kalau untuk orang-orang yang beli biasanya? Semuanya ya, untuk oleh-oleh, untuk seragam dinas, seragam sekolah, semuanya ada di sini.
Ya kadang-kadang kan mereka custom motif untuk seragam, baik seragam sekolah, seragam kantor, maupun ya kadang-kadang ada yang request untuk motif khas Bengkulu seperti itu. Bapak, motif apa yang paling banyak diminati? Motifnya tuh yang banyak diminati itu yang motif yang memang selalu berbeda dengan yang lain, jadi custom dan punya ya istilahnya limited edition lah, edisi terbatas dan semua. Dan alhamdulillah yang batik tulis itulah yang paling banyak laku itu, karena orang pengen punya apa, tidak mau dikembarkan dengan yang lain gitu. Kalau Abis sendiri udah berapa lama buat usaha batik ini? Kurang lebih 8 tahun. Tahun 2017 mulai mengawali usaha sendiri. Oh iya Bi, aku juga mau nanya kalau soal yang digunakan itu ada apa sih? Untuk batik tulis yang pertama digunakan canting tulis ya, itu mulai. Kemudian kompor sekarang kan sudah canggih nih, kalau kita pakai makanan sekarang nggak ada sendiri, jadi pakai bodi, ada wajan juga, ada bawang, banyak sih, ada timbangan juga. Cuman yang utama dalam membatik ya canting sama kompor, itu yang banyak banget. Pewarnaan ya ada alat-alat lain aja, perebusan batik jadi angkut pelepasan lilin. Bi, untuk proses pembuatan batik itu sendiri butuh waktu berapa lama ya? Kalau untuk batik tulis agak lumayan lama ya, sekitar paling cepat itu 3 hari paling cepat. Kadang sampai itu untuk satu warna ya, misalkan berwarna-warna bisa 1 minggu, 2 minggu gitu, tergantung dari kerumitan kerapatan gambar, itu juga pengaruh gitu. Untuk menggambar motif batik itu masih manual atau udah menggunakan mesin cetak, Bi? Kalau untuk menggambar, untuk proses batiknya masih manual. Nah, kalau untuk dia printing, ya dia harus pakai komputer. Tetapi diawali dengan manual dulu, baru bisa naik ke komputer. Untuk kain batiknya itu bahannya sama semua atau berbeda-beda? Oh, kalau untuk bahan khusus batik berbeda dengan yang untuk seperti seragam sekolah. Yang dipakai itu kebanyakan harus berbahan katun atau berbahan kapas, kapas itu kan. Nah, biasa dipakai kan katun, sutra. Nah, yang jenis-jenis itu yang masih bisa dibatik. Tapi kalau misalkan sintetis seperti sunwash atau yang pakai yang licin-licin itu nggak bisa dibatik. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk kami wawancarai tentang batik Busurek, dan terima kasih juga sudah memberikan kami kesempatan untuk mempraktekkan langsung cara pembuatan motif kain batik Busurek. Ya, terima kasih kembali. Ya. Semoga bermanfaat. Amin. Dah, Bu.